Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. Mr. President, your beloved New York City may well be led by a communist soon, Zoran Mandami, who in his nomination speech said he will defy ICE and will not allow ICE to arrest criminal aliens in New York City. Your message to communist Zoran Mandami? Well, then we'll have to arrest him. Dunia politik Amerika Serikat kembali bergejolak. Setelah hasil pemilihan wali kota New York City diumumkan, satu nama langsung menjadi pusat perhatian. Zoran Mamdani, seorang politisi muda berhaluan kiri dan berdarah Muslim. Kemenangannya disambut sebagian pihak sebagai simbol perubahan. Namun bagi banyak orang, termasuk mantan Presiden Donald Trump dan miliarder Elon Musk, kemenangan ini menyisakan banyak tanda tanya besar dan bau ketidakberesan. Pemilihan wali kota New York pada 5 November 2025 disebut-sebut sebagai salah satu pemilihan paling aneh dalam sejarah kota itu. Zoran Mamdani berhasil memperoleh 51,2% suara, menumbangkan 2 nama besar, Andrew Cuomo dan Curtis Sliwa, dengan selisih yang tak masuk akal bagi banyak pengamat politik. Sejak awal, pemilihan ini memang penuh kontroversi. Berbagai laporan menyebut adanya ketidakteraturan dalam formulir pemungutan suara, sistem identifikasi yang longgar, hingga nama kandidat yang muncul 2 kali di surat suara. Namun, anehnya, media arus utama di AS tampak bungkam. Hanya 2 tokoh yang berani bicara terbuka soal ini, Donald Trump dan Elon Musk. Dalam sebuah wawancara televisi, Trump menegaskan bahwa hasil pemilihan di New York bukan kemenangan rakyat, melainkan kemenangan ideologi ekstrem kiri. Dengan nada tegas, ia berkata, "On November 5, 2024, the American people reclaimed our government. We restored our sovereignty. But New York just lost it to a communist." Trump menuding Mamdani sebagai politisi berhaluan komunis yang dengan terang-terangan menolak hukum imigrasi federal dan mengizinkan imigran ilegal bebas tinggal di New York. Trump menyebut kebijakan Mamdani itu sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Jika dia menolak ICE menangkap kriminal asing, maka kita akan tangkap dia. Pernyataan keras itu segera memicu kehebohan. Media liberal menuduh Trump menyebarkan kebencian, padahal bagi banyak warga Amerika, ucapan itu justru menggambarkan kegelisahan mereka yang nyata. Ketakutan akan kota besar yang dikuasai ideologi anti-AS. Tak lama setelah Trump angkat suara, Elon Musk ikut menyoroti kejanggalan pemilu New York. Dalam tweetannya di platform X, Musk menulis, "Formulir pemungutan suara kota New York adalah penipuan, tidak perlu identitas. Calon wali kota lainnya muncul 2 kali di surat suara, dan nama Cuomo ada di belakang di kanan bawah." Pernyataan Musk didukung oleh jutaan pengguna internet. Postingannya ditonton lebih dari 33 juta kali hanya dalam beberapa jam saja, dan langsung menjadi trending topik dunia. Namun media-media besar malah menyerangnya. Elon disebut orang pintar paling bodoh oleh profesor yang tak pernah terjun ke lapangan. Padahal Musk hanya mengangkat fakta yang memang sedang dirasakan masyarakat, yaitu sistem pemilu di kota liberal seperti New York terlalu longgar dan rawan manipulasi. President, your beloved New York City may well be led by a communist soon, Zoran Mandami, who in his nomination speech said he will defy ICE and will not allow ICE to arrest criminal aliens in New York City. Your message to communist Zoran Mandami? Well, then we'll have to arrest him. Di New York, pemilih bahkan tidak diwajibkan menunjukkan identitas resmi. Hanya tanda tangan dan alamat yang diverifikasi, sistem yang sangat mudah disalahgunakan terutama di kota dengan jutaan penduduk asing. Namun, alih-alih diselidiki, tuduhan itu justru dibungkam. Banyak yang menilai apa yang dilakukan Elon adalah upaya membela integritas demokrasi Amerika, bukan serangan pribadi terhadap Mamdani. Zoran Mamdani dikenal sebagai sosok berpaham sosialis radikal. Ia sering menentang perusahaan besar, menyerukan kenaikan pajak untuk korporasi, dan ingin menjadikan transportasi publik gratis sepenuhnya dengan membebankan biaya pada sektor swasta. Bagi sebagian warga kelas bawah, gagasan ini terdengar manis. Namun bagi kalangan ekonom dan pebisnis, kebijakan semacam itu hanyalah jalan cepat menuju kehancuran ekonomi.
Mamdani juga terang-terangan menyebut dirinya anti oligarki dan menolak kerjasama dengan pengusaha besar, termasuk Elon Musk. Ia pernah berkata dalam pidatonya, "Kita bisa melawan otoritarianisme dan oligarki dengan kekuatan rakyat, bukan dengan memanjakan para miliarder." Pernyataan itu disambut tepuk tangan oleh pendukungnya, namun dianggap berbahaya dan populis oleh banyak analis politik. Sebab, New York dengan 8 juta penduduk hidup dari sektor swasta dan investasi korporasi. Kebijakan semacam itu dapat membuat ribuan lapangan kerja lenyap. Kini, setelah mereka berdua berani mengkritik, Trump dan Musk diserang habis-habisan oleh media liberal. Trump dituduh mengancam demokrasi. Elon disebut menyebarkan hoax. Padahal faktanya jelas, banyak kejanggalan di pemilihan tersebut yang tidak pernah dijawab dengan transparan. Hingga hari ini belum ada klarifikasi resmi tentang mengapa kandidat tertentu muncul 2 kali di surat suara dan mengapa New York masih menolak sistem verifikasi identitas pemilih. Namun berita-berita besar tampak memilih diam. Bagi mereka, siapapun yang menentang arus politik kiri akan segera dicap berbahaya. Elon Musk kini bukan hanya pengusaha teknologi, tapi juga ikon kebebasan berbicara. Sejak membeli Twitter dan mengubahnya menjadi X, ia bertekad menjadikan platform itu bebas dari sensor politik. Namun, justru karena itulah ia menjadi target serangan. Setiap kali ia membongkar kebohongan atau manipulasi, media besar langsung menggiring opini bahwa ia menyebarkan disinformasi. Padahal, publik justru melihat sebaliknya. Elon adalah salah satu orang berpengaruh yang berani menantang sistem politik kiri liberal yang selama ini mendominasi Amerika. Dalam salah satu wawancaranya, Musk menegaskan, "Saya tidak peduli siapa yang berkuasa. Yang saya pedulikan adalah kebenaran." Sementara itu, Zoran Mamdani tetap melanjutkan agendanya. Ia berjanji melawan sistem imigrasi federal, menolak kerjasama dengan lembaga ICE, dan mengizinkan para imigran ilegal tetap berada di kota New York tanpa rasa takut. Kebijakan ini menuai kontroversi besar. Trump menilai tindakan itu melanggar hukum nasional dan membahayakan keamanan negara. Namun, bagi pendukung Mamdani, langkah itu adalah bentuk kemanusiaan. Kota yang dulu dikenal keras terhadap kejahatan kini menjadi zona bebas hukum imigrasi. Dan disinilah muncul kekhawatiran baru. Apakah New York sedang berubah menjadi kota yang tak lagi tunduk pada hukum federal? Kemenangan Mamdani bukan hanya soal politik, tapi soal arah masa depan Amerika. Sebagian warga menyebutnya angin segar. Namun, sebagian lain terutama kelompok moderat dan konservatif melihatnya sebagai lonceng bahaya. Elit liberal mungkin menyebut Trump dan Musk terlalu vokal. Namun faktanya, dua sosok inilah yang sejak awal berani berbicara lantang melawan kepalsuan sistem. Mereka tahu jika dibiarkan, Amerika bisa jatuh ke tangan ideologi yang menolak hukum, menolak identitas nasional, dan menolak peran Tuhan dalam kehidupan publik. Kini, drama politik di New York belum akhir. Trump terus bersuara dari panggung nasional, Elon Musk tetap aktif di X menyuarakan kebebasan, dan Mamdani berusaha mempertahankan kekuasaannya di tengah kritik yang makin tajam. Apakah ini pertanyaan perang ideologi besar-besaran di Amerika? Apakah suara-suara seperti Trump dan Musk akan dibungkam demi menjaga citra politik kiri? Satu hal yang pasti, kebenaran tidak akan bisa dibungkam selamanya. Donald Trump dan Elon Musk mungkin dibenci oleh elit dan media besar, tapi mereka dicintai oleh jutaan rakyat Amerika yang masih percaya bahwa negara ini harus berdiri di atas hukum, bukan atas propaganda. Dan ketika sejarah mencatat, mungkin nama Zoran Mamdani akan diingat bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai awal dari kebangkitan perlawanan baru, perlawanan rakyat yang tidak ingin Amerika menjadi negara tanpa arah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita hidup di zaman ketika kebenaran tidak lagi dihormati dan kejahatan disambut sebagai bentuk kemajuan. Ketika keadilan dipelintir atas nama kebebasan dan orang yang berbicara benar disebut pembuat kekacauan. Hari-hari ini dunia menyaksikan sesuatu yang menggetarkan. Kota-kota besar yang dulu menjadi simbol kebebasan dan moralitas mulai dikuasai oleh ideologi yang menolak Tuhan. Lihatlah New York, kota yang pernah disebut jantung dunia, kini menjadi medan pertempuran ideologi. Satu sosok bernama Zoran Mamdani, politisi muda berhaluan kiri, menang dalam pemilihan yang penuh kejanggalan
dan kontroversi. Ia dikenal berpaham sosialis radikal dan menentang nilai-nilai konservatif yang selama ini menjadi fondasi Amerika. Namun yang lebih mengerikan, ia berdiri bukan sekadar membawa agenda politik, melainkan membawa roh ideologi yang menolak hukum, menolak otoritas, dan menolak prinsip kebenaran yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 9 ayat 3-6, "Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan." Firman Tuhan berbicara dengan pedang tajam bagi generasi ini. Yeremia melihat sebuah bangsa yang tenggelam dalam kebohongan, di mana lidah manusia menjadi busur dusta dan kebenaran tidak lagi menjadi dasar kekuasaan. Dan bukankah itu yang kini terjadi di dunia barat? Yang benar dikubur, yang bohong dijadikan hukum, yang berani bicara jujur dibungkam, yang menipu diangkat menjadi pahlawan. Tuhan berkata, "Mereka maju dari kejahatan kepada kejahatan, dan aku tidak mereka kenal." Itulah ngerinya zaman ini. Bangsa yang dulu dibangun atas iman kepada Tuhan, kini hidup tanpa mengenalnya lagi. Ketika Tuhan tidak lagi dikenal, maka kebenaran kehilangan tempatnya. Dan saat kebenaran disingkirkan, dusta menjadi bahasa resmi bangsa itu. Donald Trump dan Elon Musk berdiri di tengah badai itu. Dua orang yang berbeda dunia, yang satu politisi, yang satu pengusaha, namun keduanya memiliki satu keberanian yang sama. Mereka berani melawan sistem yang menipu. Mereka berbicara lantang melawan kepalsuan pemilihan, melawan ideologi kiri ekstrem yang menyusup di balik topeng toleransi. Dan akibatnya, mereka dihina, dicaci, dan dijauhi oleh media besar. Namun Alkitab sudah menubuatkan hal ini. Amsal 29 ayat 27 berkata, "Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Tidak heran orang yang jujur dibenci di dunia yang dikuasai oleh roh fasik. Tidak heran suara kebenaran ingin dibungkam oleh mereka yang takut akan terang. Karena ketika terang muncul, kegelapan selalu berontak." Hari ini, kita melihat kebangkitan ideologi yang menolak kebenaran ilahi. Namun Tuhan sedang mencari orang-orang seperti Trump dan Musk, bukan karena kesempurnaan mereka, tetapi karena mereka berani berkata tidak kepada kebohongan. Tuhan tidak membutuhkan banyak orang, ia hanya butuh segelintir yang tidak kompromi dengan dosa. Yehezkiel 22 ayat 30 berkata, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya." Tuhan mencari pembela kebenaran. Ia mencari suara yang masih berani berkata, apa yang salah tetap salah, apa yang benar tetap benar. Kita melihat bagaimana ideologi komunis dan ekstremisme Islam radikal mencoba menancapkan pengaruhnya, bahkan di negeri-negeri yang dulu menjunjung iman dan kebebasan. Namun Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia sedang mengguncang bangsa-bangsa. Ia sedang memisahkan yang setia dari yang murtad. Ia sedang memanggil umatnya untuk berdiri di celah, berdoa bagi bangsa-bangsa, dan tidak menyerah pada tekanan dunia. New York boleh jatuh, Washington boleh goyah, namun kerajaan Tuhan tidak akan tergoyahkan. Dan siapapun yang berdiri di pihak kebenaran akan berdiri bersama Kristus sampai akhir. Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mungkin dunia akan terus menolak kebenaran, tetapi mereka yang berpegang pada firman Tuhan akan tetap teguh. Sebab kebenaran bukan opini, kebenaran adalah pribadi, dan namanya adalah Yesus Kristus. Hari ini,
Kita dipanggil bukan untuk memilih kubu politik, melainkan untuk berdiri di pihak kebenaran. Sebab Tuhan tidak pernah berpihak pada ideologi. Ia berpihak pada kejujuran, keadilan, dan kebenaran yang bersumber darinya. Dan jika kita benar-benar mengasihi kebenaran, maka kita juga harus berani bersuara. Sebab diam di tengah kebohongan sama saja dengan bersekutu dengan kejahatan. Yeremia menulis dengan air mata karena ia melihat bangsa yang meninggalkan kebenaran dan kehilangan hadirat Allah. Namun di balik air mata itu, Tuhan masih memanggil, "Carilah kebenaran supaya engkau tetap hidup." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib,
jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahayamu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama,
sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.